Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, kita mengambil saat teduh. Ketika mata melihat, telinga mendengar, dan hati merasakan sukacita dan kasih sayang yang tulus, kita mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kita, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, kita masih dalam bulan keluarga, dan tema ibadah pada pagi hari ini terambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama datang kepada Tuhan dalam doa, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Demikian juga ibadah yang kita bangun pagi hari ini. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan sehat. Dan di tengah-tengah keluarga kami bersama datang ke hadirat-Mu. Kami membangun ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami sepanjang ibadah ini. Bapa, kami mengakui dalam kehidupan kami sehari-hari masih banyak hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami belum bisa melakukan semua perintah-Mu dengan sebaik-baiknya. Karena itu ya Tuhan, saat kami bersama datang ke hadirat-Mu, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, juga anak-anak kami. Dan kami sekeluarga boleh datang ke hadirat-Mu, layak untuk memuji-Mu, berdoa dan merasakan berkat-Mu sepanjang ibadah ini. Inilah kami, inilah keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang diampuni dosanya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Terimalah firman Tuhan yang merupakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita semua, terambil dari Mazmur 112, bait 1 dan 2. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca firman-Nya, mari kita siapkan hati, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, tiba saatnya kami bersama-sama akan kembali merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, menjalani hidup keseharian. Mohon dalam pembacaan ini, juga perenungan, Tuhan menolong kami, menerangi mata hati dan pikiran kami, menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dengan mudah arti firman-Mu, dan mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 6, ayat 14 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis.
Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia tentu kita semua yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bacaan kita pada pagi hari ini itu horor tentang teguran. Mari kita lihat, mendapat teguran karena melakukan suatu kesalahan itu memang bisa menjadikan seseorang dipermalukan dan menyakitkan. Tetapi teguran diperlukan agar setiap orang mengerti dan menyadari tentang kesalahan yang dilakukan, lalu memperbaikinya. Dengan menerima teguran, setiap orang sebenarnya mendapat pertolongan orang lain agar melakukan apa yang baik dalam hidupnya. Jadi jika ada orang yang menegur kita, sebetulnya dia sangat perhatian. Karena yang bisa menilai diri kita adalah orang lain. Namun dalam kenyataan, tidak banyak orang yang mau ditegur. Bahkan merasa sakit hati, marah, menanggung dendam terhadap orang yang menegur. Dan inilah yang terjadi pada diri Herodes dan Herodias istrinya. Dalam bacaan kita diceritakan, ketika Herodes mendengar pendapat orang-orang tentang Yesus dan kemungkinan dia adalah Nabi Elia, maka dia teringat akan Yohanes Pembaptis yang telah dipenggal kepalanya. Bisa dibaca lagi ayat 14, 16, 27, 28. Herodes senang mendengar pengajaran Yohanes Pembaptis, walau seolah-olah ia terlihat mengikuti ajarannya, namun sesungguhnya ia tidak sungguh-sungguh mengikuti ajarannya. Hanya untuk menyenangkan hatinya saja. Nah, hal ini terbukti ketika si Yohanes menegur dosa Raja Herodes yang berkaitan dengan istri barunya Herodias. Herodes sangat marah dan langsung memenjarakan Yohanes. Tetapi Herodes masih berusaha untuk mencegah supaya Yohanes tidak dibunuh. Nah, untuk mencapai tujuannya itu, si Herodias yang juga merasa sakit hati untuk membunuh Yohanes ini, Herodias memanfaatkan anaknya yang saat itu sedang memperingati ulang tahun ayahnya, Raja Herodes. Dan anaknya membawa satu buah tarian, dan itu menyenangkan hati si ayahandanya.
usaha Herodias tidak sia-sia, karena ada kesempatan sedikit celah di mana putrinya dapat memilih hadiah dari Herodes ayahnya. Nah, saat itulah Herodias mulai merencanakan maksud hatinya, dan sungguh mengerikan. Ternyata ketaatan sang putri pada Herodias itu yang saya sebut horor tadi. Tanpa ragu-ragu dibisiki oleh ibunya, sang putri meminta kepada ayahnya Herodes kepala Yohanes sebagai hadiahnya. Ia sendiri yang akan menyerahkan kepala Yohanes kepada ibunya. Herodes tidak melarang keinginan putri Herodias. Dan di sini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menilai tentang keberadaan keluarga Herodes, di mana suami istri sama-sama tidak suka ternyata menerima teguran. Meskipun sudah sepantasnya mereka mendapat teguran karena kesalahan yang mereka lakukan, dan suami istri ini, Herodes dan Herodias, tidak mau menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat, bahkan diam-diam mereka sepakat untuk membunuh Yohanes. Dan lebih parah lagi, mereka yang jahat ini mengupayakan dan melibatkan juga anaknya. Bukankah ini berarti orang tua telah mengajarkan kepada anak untuk melakukan satu kekejian? Menuruti permintaan anak apa saja tanpa pertimbangan itu adalah hal yang buruk. Apalagi kalau itu adalah membunuh seseorang. Jadi kalau kita lihat dari peristiwa ini, satu keluarga mereka berbuat jahat. Kompak dalam hal kejahatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bulan ini kita masih dalam bulan keluarga. Tuhan mengendaki seperti yang ada pada tema ibadah, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, kita dan keluarga kita. Nah, setiap anggota keluarga kita sadari, kita alami, mudah sekali melakukan kesalahan. Karenanya teguran itu penting. Dan Tuhan berkenan memakai siapa saja untuk memberikan teguran kepada orang-orang yang dikasihinya. Ia memakai kita untuk menegur orang lain, sebaliknya. Ia juga berkenan memakai orang lain untuk menegur kita. Dengan saling menegur atau mengingatkan, setiap anggota keluarga bisa mengetahui dan menyadari kesalahan yang dilakukannya. Bisa jadi di dalam sebuah keluarga ada saatnya kita menegur anak kita, tapi ada saatnya juga kadang-kadang anak menegur kita, sebaliknya orang tua. Karena itu, mari kita bersama-sama mengupayakan untuk saling memperbaiki diri dan saling membimbing juga menguatkan. Karena itu, kita mulai dari keluarga kita sendiri. Bersyukurlah jika ada anggota keluarga yang menegur atau mengingatkan ketika kita melakukan kesalahan. Mari kita lakukan itu dengan kasih dan terima itu dengan kasih. Sadari kesalahan kita, segera bertobat dan perbaiki. Kiranya dengan keterbukaan untuk saling menegur antar keluarga, keluarga akan semakin diberkati sebagai keluarga Tuhan yang berbahagia. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita mengambil saat teduh.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, mari kembali kita mantapkan lagi pengakuan iman rasuli. Bersama-sama saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini dalam ibadah ini dengan penuh sukacita, sebagai rasa syukur bahwa Tuhan lebih dulu memberkati, melindungi kita semua sekeluarga, maka saatnya kita akan bersama menghaturkan persembahan kita sebagai korban syukur. Sebelum kita bersama membawa persembahan kita, dasar firman Tuhan untuk persembahan terambil dari kitab Mazmur 52 ayat 11 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Bersama kita mempersembahkan, kita pujikan Kidung Jemaat 389, bait 1 dan 2. Besarlah kasih Bapakku. Saudara, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa, kita akan berdoa syafaat, dan kita tutup bersama-sama doa ini dengan pujian doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Kembali kita siapkan hati, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih, penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu dalam kehidupan kami, sekeluarga sampai saat ini. Karena itu dalam ibadah yang kami bangun bersama, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan yang sudah kami haturkan. Tuhan menyucikannya. Kami juga memohon, ya Tuhan, mampukan kami untuk saling mengasihi sesama anggota, keluarga Tuhan yang diberkati, dan berani menegur serta mau ditegur. Itu tandanya bahwa Tuhan menginginkan kami menjadi umat-Mu yang baik. Bapa, kami juga mendoakan ibadah online karena situasi pandemi ini yang kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga.
kami harus melalui kembali lockdown atau PPKM yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan mampukan kami melakukannya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kami benar-benar menjaga kesehatan kami masing-masing. Di samping itu ya Tuhan, kami juga lebih memperhatikan saudara kami yang berkekurangan sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama dalam situasi apapun. Kami berdoa untuk warga jemaat, saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Yang sedang menghadapi masalah, berikan mereka jalan keluar. Yang bersedih hati, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Terlebih saudara-saudara kami yang anggota keluarganya dipanggil oleh Tuhan karena COVID-19 dan penyakit yang lain, Tuhan berikan mereka penghiburan. Kami berdoa untuk anak cucu, baik yang jauh maupun yang dekat, di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menjaga mereka seperti halnya kami di tempat ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang berulang tahun. Berikan mereka umur panjang, kesehatan, dan sukses. Terlebih semakin dekat kepada Tuhan, mempunyai hikmat kebijaksanaan untuk menghitung hari pemberian Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kami berdoa untuk saudara kami yang terpaksa harus bepergian karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Tuhan lindungi sertai mereka dengan selamat. Demikian juga apa yang menjadi pekerjaan kami, pelayanan kami. Biarlah pekerjaan yang kami tekuni itu tidak hanya mendatangkan rezeki bagi kami sekeluarga, tapi juga menjadi talang berkat untuk membantu sesama kami. Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan bersama-sama untuk melawan COVID-19 ini dan variannya. Biarlah kami tetap patuh kepada prokes. Kami semuanya segera mendapatkan vaksin sehingga tubuh kami dapat melawan virus ini dan kami senantiasa sehat. Kami juga mohon perlindungan Tuhan kepada saudara-saudara kami, para dokter, tenaga medis, para medis, sukarelawan, TNI, Polri, yang bersama-sama mengawal dan menjaga bagaimana kami harus memutus tali penularan COVID ini. Dan pada saatnya nanti kami benar-benar boleh terbebas dari pandemi ini. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Bapa, setelah ini kami akan undur kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan tetap menyertai kami dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Inilah doa dan permohonan kami yang masih jauh dari sempurna. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu.
Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Saudara, undurlah dari hadapan Tuhan. Jadilah keluarga Tuhan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Pulanglah, kembalilah dalam kehidupan saudara-saudara dengan penuh sukacita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, sukacita tanpa air mata. Tapi Tuhan menjanjikan akan memberikan kekuatan hari lepas hari. Kita tutup ibadah ini dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Seindah siang disinari terang. Saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dan memberi damai sejahtera hari ini sampai selamanya. Amin.